Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apabila baru pertama berkunjung dalam saluran ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, like dan share, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan, dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menuntun kami hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita, sehat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami. Urapilah setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Jadilah penabur yang benar. Arti penabur saudara, penabur adalah orang yang menyebar benih. Tidak berhenti setelah menabur saudara, tetapi tugas berikutnya adalah merawat, memberi pupuk, menyiram air, dan membersihkan saudara. Tidak banyak penabur yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menjadi penabur yang baik dituntut kesabaran yang tinggi dan yang teruji waktu. Saudara dikasihi Tuhan, benih apa yang kita tabur? Tentunya benih yang baik, saudara. Benih yang baik bicara tentang kebenaran. Kebenaran yang berasal dari sorga. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, tidak ada benih yang baik yang bisa kita tabur. Kita tidak perlu ke sorga untuk memperoleh benih yang baik, saudara. Yesus, sang kebenaran, telah turun dari sorga, datang ke dunia. Benih yang baik ada di depan mata kita, yakni kasih yang dianugerahkan secara gratis. Tidak setiap orang otomatis bisa mendapatkan benih itu, saudaraku. Tidak peduli orang biasa atau pendeta sekalipun. Karena kebenaran bukanlah sekedar untuk diberitakan dan dinyanyikan. Kebenaran harus dihidupi. Kita baru bisa memiliki benih kebenaran dan menaburnya jika kita telah menghidupinya, hidup dalam kebenaran, di mana kita harus menabur. Kita harus menabur di tempat yang benar. Saudara, Alkitab berkata ada dua tempat untuk menabur. Tempat yang pertama menabur dalam daging. Menabur dalam daging artinya orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Menabur dalam daging adalah orang yang lebih mengutamakan kepuasan hawa nafsunya dibanding perkara sorgawi. Menabur dalam daging adalah orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, tidak peduli bagaimana caranya. Menabur dalam daging adalah orang yang membangun hidupnya dalam kebencian. Orang seperti ini, sekali lagi tidak peduli apakah orang biasa atau pendeta sekalipun, pasti akan menuai kebinasaan. Kata kebinasaan dalam bahasa Yunani disebut ptora, artinya membusuk, rusak, musnah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari digunakan
menjadi tidak berguna lagi. Ada banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat, akhirnya hancur, busuk, dan musnah karena menabur dalam kedagingan. Saudara dikasihi Tuhan, periksa diri kita, hidup kita, pelayanan kita, apakah menabur dalam daging selama ini? Mari rubah gelombang hidup kita. Jangan lagi menabur yang salah. Kita akan hancur binasa, busuk dan musnah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pengetahuan, hikmat yang daripada surga, hingga firman ini mengoreksi hati dan pemikiran kita untuk tentunya lebih baik lagi di hadapan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Jasmani rohani kami Tuhan dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan semakin hari semakin berkenan kepadamu. Ampuni segala dosa, perbuatan, dan perilaku kami yang tidak berkenan kepadamu. Tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu terulur menjamah setiap hati, pemikiran kami, untuk kami selalu terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk saudara kami Tuhan, para pendengar dimanapun berada yang mengalami sakit. Pada saat pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, kasih Yesus yang terulur menjamah tubuh yang sakit, sehingga pada saat pagi hari ini yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan hikmat pengetahuan dan memberikan nasihat bagi kita. Dan firman Tuhan akan menggarap setiap hati yang mendengarkan. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Dan sampai berjumpa kembali kita dalam renungan firman Tuhan, program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.